Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang IPS tema 3 subtema 1. Hari ini yang nggak masuk 2 anak ya. Aldo sakit, kemudian Yagi juga sakit. Kita mulai ini. Ayo tolong perhatikan, tagnya masing-masing perhatikan ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu apa ya? Pribadi kita di sini namanya individu ya. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang individu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain. Hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lain, disebut juga interaksi sosial ya, atau hubungan sosial ya. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan yang jelas. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Tentu kamu pernah berinteraksi dengan teman atau orang lain, bukan? Dengan melakukan kegiatan itu berarti kamu telah melakukan sesuatu bentuk interaksi sosial. Tahukah kamu manusia tidak hanya berinteraksi dengan manusia, interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Masih ingatkah kamu berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat? Berbagai kegiatan ekonomi yang masyarakat banyak terpengaruh oleh kondisi lingkungan alam di sekitarnya seperti gunung, sungai, rawa, dan pantai. Itu ada gambar ya. Nelayan itu berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Saat melaut itu menggunakan angin darat ya. Angin darat itu anginnya betul dari darat ke laut. Biasanya sore hari ya. Nelayan itu berangkatnya sore hari. Jadi mancingnya atau menangkap ikannya itu malam hari ya. Terus paginya pulang. Kalau pagi kan angin laut ya, dari laut ke darat. Sekarang interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dengan lingkungan sosial. Masih ingatkah kamu tentang interaksi sosial? Manusia sebagai manusia perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Perbedaan yang ada harus diatasi untuk dapat mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Sekarang soal saya. Soal yang pertama, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain maupun kelompok lain. Oleh karena itu, manusia disebut juga sebagai makhluk titik-titik. Tadi sudah saya terangkan ya. A sosial, B mandiri, C sempurna, D tidak sempurna. Nomor 2, berikut yang tidak termasuk interaksi sosial adalah A. Berkomunikasi dengan teman, B. Kegiatan jual beli di pasar, C. Membaca buku di kamar, D. Membuat kue bersama ibu. Ya, tidak ada interaksi, yang mana kamu cari ya? Enak nomor 2 ya. Nomor 3, hubungan sosial terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok disebut titik-titik. Tadi sudah saya terangkan. Nomor 4, contoh interaksi antara individu dan kelompok adalah titik-titik. 5, tuliskan contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar rumahmu. Itu tolong dikerjakan ya. Sekarang dikerjakan itu.